Selamat siang saudara-saudara. Selamat berkumpul kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews First Presbyterian Church di Auckland. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun hanya secara online, tapi kami sungguh berharap bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kebaktian ini dan juga akan menyentuh hati kita semuanya. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Sucikan dan Kuduskan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau begitu baik. Engkau adalah Tuhan yang sungguh memperhatikan kami persatu persatu Bapa. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Ajarkan kami Bapa untuk bisa belajar untuk menghitung berkat-berkat yang Kau telah berikan pada kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami hanya memfokuskan pikiran kami kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kami, dan begitu berfokusnya pikiran kami kepada keadaan sekitar kami, sehingga kami lupa
bahwa Engkau selalu ada di dekat kami, Engkau selalu memberkati, dan Engkau selalu menjaga. Kalau kami benar-benar mencari dan melihat, kami pasti bisa melihat bahwa Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu memberikan kami apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, dalam keadaan dunia sekarang di mana ada peperangan antara Rusia dan Ukraina, kami ingin memberi syukur karena kami yang di Selandia Baru boleh hidup dengan damai, tidak ada peperangan. Ajarkan kami Bapa untuk memberi syukur, karena itu juga satu berkat. Tapi lebih dari itu, kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan kami damai sejahtera yang hanya datang dari Engkau. Dan damai sejahtera ini bukan hanya tidak ada peperangan, tapi damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tidak lupa mengingat akan orang-orang yang ada di Ukraina dan juga orang-orang yang bersangkutan di Rusia. Kami melihat dari jauh, kami tidak tahu kedudukan sebenarnya bagaimana sampai ada peperangan ini. Tapi kami ingin berdoa Bapa supaya orang-orang Kristen di Rusia maupun di Ukraina bisa benar-benar berdoa dan bisa menjadi orang-orang yang membawakan damai, yaitu antara Ukraina dan Rusia. Tapi kami ingin memberi syukur Bapa karena di Selandia Baru kami yang hidup di sini, Engkau menempatkan kami di Selandia Baru, di tempat yang sungguh sangat indah dan juga ada damai, tidak ada peperangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena banyak sekali di dalam firman-Mu, yaitu di dalam Alkitab, kami dapatkan janji-janji-Mu. Kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau juga telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau dan mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni Bapa. Ajarkan kami Bapa untuk selalu mau mengikuti perintah-Mu. Ajarilah kami Bapa supaya selalu mau mengasihi-Mu dan juga mau mengasihi sesama kami Bapa. Dan kalau kami dengan kesombongan hati kami mencari jalan sendiri, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau telah berikan janji Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Bapa, dalam masa-masa Prapaskah ini, ajarkan kami untuk mau memfokuskan pikiran kami akan penderitaan yang Tuhan Yesus jalankan selama Dia hidup di dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang Dia lakukan bagi kami yang berdosa, tapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, maka Dia rela untuk mengalami penderitaan. Terima kasih Bapa untuk kesengsaraan yang Tuhan Yesus jalankan, supaya melalui apa yang Dia lakukan, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, seperti minggu lalu, tidak ada Children's Talk, tapi seperti saya sudah jelaskan, saya sudah mengirimkan melalui guru-guru sekolah minggu video untuk anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu dan saya mengharapkan orang tua akan bersama-sama melihat video itu dan juga bisa mengambil kesempatan untuk berdiskusi tentang hal-hal yang spiritual dengan anak-anak mereka. Bible study untuk hari Jumat ini akan diadakan melalui Zoom. Link Zoom itu akan dikirimkan melalui
WA group St. Andrew First Family Church. Itu linknya akan dikirim ke sana. Kalau ada orang-orang yang tidak masuk dalam anggota St. Andrew's First Family Church, bisa mengontak saya atau bisa minta sama saya linknya. Semua orang diundang untuk mengikuti Bible Study. Bible Study minggu ini akan meneruskan mempelajari bagaimana kita bisa membaca surat-surat di dalam Perjanjian Baru, karena di dalam Perjanjian Baru banyak surat-surat. Jadi ini adalah bagian kedua dari yang 2 minggu yang lalu. Bible Study ini berdasarkan buku yang ditulis yang judulnya How to Read the Bible for All Its Worth. Juga diingatkan bahwa persekutuan doa setiap hari Rabu diadakan juga melalui Zoom. Link juga dikirimkan di St. Andrew First Church Family WA Group. Bagi yang ingin mengikuti persekutuan doa ini, persilakan untuk join dalam Zoom meeting itu. Kalau ingin linknya, silakan mengontak saya. Walaupun kita sekarang mengadakan kebaktian secara online, saya masih bisa melayani pelayanan pastoral. Jadi kalau ada yang perlu, bisa telepon saya, bisa email saya, atau kalau perlu saya pun bisa mengunjungi. Jadi silakan mengontak saya. Diingatkan juga para jemaat, persembahan bisa diberikan secara online di account gereja St. Andrews yang sekarang akan keluar di bawah sini, dan juga ditulis di dalam warta, dan juga ada di website gereja St. Andrews, itu ditulis account number-nya. Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan spesial, yaitu persembahan untuk orang-orang di Ukraina yang menghadapi peperangan, dan uang yang dikumpulkan itu akan disalurkan melalui organisasi yang namanya The Odessa Project. The Odessa Project ini adalah orang Ukraina sendiri yang mengadakan, dan mereka memang mau membantu terutama anak-anak dan orang-orang yang disadvantaged di Ukraina. Dan jadi session mengambil keputusan untuk mendukung project ini, Odessa Project, untuk membantu orang-orang di Ukraina. Kalau saudara-saudara tergerak hatinya untuk memberikan, silakan mengirim langsung ke online account gereja dan ditulis referensinya for Ukraine, atau Ukraine saja sudah cukup ya, Ukraina. Nanti itu akan di pick up dan itu akan disalurkan untuk orang-orang yang menderita karena peperangan yang ada di Ukraina. Sekian warta untuk minggu hari ini. Sekarang ini kita akan diundang untuk memanjatkan doa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Hadi, dan setelah itu akan ada pembacaan Alkitab. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami kembali ingin bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan di dalam Yesus Kristus bagi kami semua, sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Bapa, sekali lagi kami pun berterima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, semua anak-anak-Mu. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi keadaan dunia di mana kehidupan manusia
mengalami banyak rintangan, mengalami banyak gelombang. Baru-baru ini Australia mengalami banjir yang sampai saat ini belum berkesudahan. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu bagi mereka yang terkena musibah ini. Biarlah kiranya Engkau juga yang menolong mereka, sehingga pemerintah Australia pun boleh melakukan pertolongan bagi seluruh rakyat yang terkena musibah ini. Dan Bapa, biarlah melalui ini semua mereka boleh dibawa datang kepadamu untuk boleh banyak berserah dan menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami percaya ada banyak juga terjadi bencana di beberapa tempat yang lain. Dan kami senantiasa mengharapkan Engkau sendiri yang menolong setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami pun ingin berdoa bagi peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Bahkan mungkin juga banyak peperangan yang terjadi di belahan bumi yang lain. Bapa, biarlah kiranya Engkau mengampuni kami semua. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus boleh mengingatkan, menyadari semua pihak-pihak yang bertikai, untuk lebih banyak boleh mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Biarlah kiranya mereka boleh menerima hikmat yang daripada-Mu untuk menjauhkan rakyat daripada korban-korban peperangan ini. Bapa, biarlah kiranya semua pemimpin-pemimpin di dunia ini boleh menyadarinya dan boleh mohon kepada-Mu agar mereka boleh menerima hikmat yang daripada Engkau, boleh memimpin rakyatnya untuk hidup dengan damai dan sejahtera, memimpin rakyatnya untuk boleh datang kepadamu dan banyak menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Jauhkan mereka daripada pikiran-pikiran yang jahat, dan jauhkan mereka dari perlombaan persenjataan yang mereka lakukan selama ini. Biarlah kiranya mereka lebih banyak menitik beratkan kepada kesejahteraan hidup bagi rakyatnya masing-masing. Bapa, sungguh kami bersedih karena dunia makin lama makin jauh daripada Engkau. Tapi kami percaya pada saatnya Kau juga yang akan memanggil kami semua untuk datang kepadamu satu persatu. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya di tengah-tengah kemelut yang terjadi di dunia ini, kami boleh terus hidup dengan setia dan tekun di dalam doa kami kepadamu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi satu kesaksian kepada mereka semua, untuk melihat bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi kami semua manusia. Karena itu biarlah kiranya melalui ini banyak jiwa boleh datang kepadamu dan dimenangkan bagimu. Bapa, kami menyerahkan khususnya bagi anak-anak-Mu yang bekerja di ladang-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Kau terus mendampingi mereka, Kau yang menopang mereka, sehingga mereka boleh terus menyaksikan kabar Injil ini kepada mereka semua di seluruh pelosok muka bumi ini. Bapa, kami berterima kasih bagi mereka yang sudah terpanggil untuk bekerja di ladang-Mu. Dan kami juga berharap Kau terus memanggil anak-anak-Mu untuk boleh terus bekerja turun ke dalam ladang-Mu untuk mengabarkan Injil ini, sehingga kepada suatu kesudahannya di mana Tuhan Yesus boleh datang untuk kedua kalinya. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Kami percaya Engkau terus mendampingi mereka,
Kau yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka senantiasa boleh bersuka cita di dalam kehidupannya, meskipun di dalam kesendiriannya. Biarlah mereka tetap setia untuk menjadi saksi-Mu kepada anak cucunya. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan, dalam kesulitan akan pekerjaan saat ini. Bagi mereka yang kekurangan nafkahnya, bagi mereka yang bergumul terus di dalam kehidupannya, bagi rumah tangga yang terus mengalami pencobaan-pencobaan. Bapa, biarlah kiranya Engkau pun menyertai setiap kami satu persatu, sehingga pada kesudahannya kami boleh memuliakan Engkau dan berseru, bersyukur kepadamu. Demikian juga bagi anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil maupun mereka yang masih sekolah, bahkan yang masih kuliah. Bapa, biarlah kiranya Engkau pun terus menolong dan menopang mereka, sehingga mereka akan tumbuh untuk menjadi saksi-Mu di dalam menggali ilmu yang mereka pelajari, yang mereka gunakan nantinya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih atas semua ini. Pada saat ini pun kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, bagi sidang jemaat-Mu, khususnya sidang jemaat-Mu di St. Andrew. Bapa, jadikanlah kami jemaat yang senantiasa tekun di dalam doa, setia kepada iman. Biarlah kiranya pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kerohanian kami semua boleh mencapai titik-titik di mana yang Engkau inginkan dan Engkau kehendaki. Dan melalui hamba-hamba-Mu yang menggembalakan setiap anak-anak-Mu, biarlah kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesetiaan di dalam melayani dan menggembalakan domba-domba-Mu. Terima kasih Bapa atas semua ini, dan kami kembali menyerahkannya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?"
Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Allah. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dengan menyanyikan lagu The Lord is My Salvation. The grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. He will not leave me in the grave, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami satu persatu, urapi kami dengan roh kudus-Mu, supaya kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, seperti saudara-saudara tahu, minggu lalu saya memulai seri khotbah dalam masa Prapaskah ini untuk mempelajari kata-kata yang Tuhan Yesus katakan waktu Dia di kayu salib. Minggu lalu kita sudah mempelajari kata pengampunan, di mana Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini kita akan meneruskan dan kita akan melihat kata-kata Tuhan Yesus yang kedua, yaitu kata-kata keselamatan. Dari bacaan kita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya disalibkan sendirian saja. Tapi pada hari itu Dia disalibkan, pada hari Dia disalibkan ada 3 orang totalnya, Yesus dan 2 orang penjahat. Kita tidak tahu siapa orang penjahat itu, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan sehingga mereka dihukum dengan salib. Tapi kita tahu bahwa hukum salib itu hanya untuk orang-orang yang kriminal yang kelas berat. Jadi kita tahu bahwa mereka berdua ini adalah penjahat yang bukan penjahat yang enteng, tapi penjahat yang cukup kelas berat. Nah, tahukah saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus hidup, Dia itu sering dikritik. Dia dikritik karena apa? Karena Dia itu tidak seperti nabi katanya. Kok nabi kumpul-kumpul sama orang-orang jahat? Ya. Jadi dibilang, kenapa? Kenapa engkau makan bersama-sama orang yang berdosa? Nah, saudara-saudara, tahukah bahwa salah satu murid Tuhan Yesus itu adalah seorang yang berdosa, yang di dalam pikiran orang Yahudi, orang sungguh sangat berdosa, yaitu pemungut cukai. Tahu siapa saudara-saudara? Saya rasa saudara-saudara tahu ya, Matius. Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Nah, Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam Markus 2 ayat 14 dan 15, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berjalan lewat di situ, Ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Nah, ini di sini saudara-saudara. Lihat ya, Dia makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, maka dari itu dikritik saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sini perlu dijelaskan bahwa Lewi ini adalah namanya Matius juga. Matius ada 2 nama, Lewi dan Matius. Oke, jadi ini orang yang sama. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus dikritik seperti ini, apa jawabnya Tuhan Yesus? Apakah Dia mundur? Dia bilang, oh iya, nggak boleh ya, saya nabi loh. Saya ini kan kudus, nggak boleh kumpul-kumpul. Apa yang Dia katakan? Dia katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Kita-kita ini yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus mencari kita-kita yang berdosa. Nah, saudara-saudara, yang menarik di sini adalah
Ingat tadi ada berapa penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus? Ada 2. Mereka adalah penjahat-penjahat yang kelas berat. Tapi salah satu dari penjahat ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus yang dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesakitan, satu harian tidak tidur, pagi-paginya dia dicambuk, dia harus membawa salibnya jalan melalui Via Dolorosa, pergi ke tempat penyalipan, dia dipaku. Penjahat itu berkata, ingatlah aku. Apakah Tuhan Yesus bilang, kamu orang lagi dalam keadaan susah gini kok minta-minta? Enggak, saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia memberi jawaban yang baik. Ya. Dan apa jawaban Tuhan Yesus kepada penjahat ini? Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada si penjahat itu. Tapi saudara-saudara, sungguh sangat baik Tuhan Yesus. Dia tidak hanya memberikan keselamatan kepada penjahat yang minta kepada dia, tapi dia juga memberikan keselamatan bagi kita yang mau percaya kepada dia. Dia memberikan keselamatan. Saudara-saudara, tahukah nama Tuhan Yesus? Yesus. Yesus itu adalah nama Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Ibraninya itu Yeshua. Atau kalau di Indonesia kan Yosua. Tahukah saudara-saudara bahwa nama Tuhan Yesus, Yeshua, itu artinya adalah Allah menyelamatkan. Atau Yahweh saves. Jadi saudara-saudara, dari nama Tuhan Yesus saja kita sudah bisa tahu bahwa Dia menyelamatkan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Tuhan bisa memberikan keselamatan? Apa sih artinya kalau Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan? Dari kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat yang percaya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa keselamatan itu adalah diberikan kepada kita dan kepada penjahat itu dengan cuma-cuma. Dengan gratis. Anugerah Tuhan. Si penjahat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah kadung menjadi orang penjahat. Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia berkata pada Tuhan, ingatlah aku. Dan Tuhan Yesus bukan bilang, enak aja kamu, udah berbuat dosa banyak-banyak, sekarang cuma mau minta. Tuhan Yesus bilang, ya, hari ini kau akan ada di Firdaus. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ayo turun dari salib, lakukan dulu kelakuan baik, sumbang uang-uangmu. Ya. Nggak ada. Dia nggak bisa. Dia di kayu salib. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara pasti tahu bahwa ada 3 kata di dalam gereja Reform, yaitu apa? Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Sola Scriptura atau apa? By faith, by the word of God, Scripture, ya, by the word of God. Oke, terus sola fide by faith. Sola gratia itu anugerah. Gratis, katanya gratia. Gratia itu gratis. Oke. Jadi saudara-saudara, anugerah itu artinya gratis. Kita diberikan secara cuma-cuma. Kita diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia, itu anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, jelas sekali bahwa keselamatan kita itu bukan karena perbuatan kita, tapi diberikan kepada Tuhan secara kepada kita oleh Tuhan secara gratis. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kalau kita percaya, kita minta kepada Tuhan, maka kita akan diberikan keselamatan secara gratis. Tapi apa sih artinya keselamatan itu? Kalau kita diselamatkan itu artinya apa? Nah, dari teks kita hari ini kita bisa tahu bahwa kita akan ada di Firdaus, bukan? Ya, di Firdaus. Tapi Firdaus itu di mana? Waktu di kayu salib Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasan Firdaus itu di mana. Tapi saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus telah pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat itu, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi, dengan kata lain, Firdaus itu apa? Firdaus itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus berada di mana? Di surga. Jadi, saudara-saudara, kalau kita diberikan keselamatan, berarti Tuhan menyediakan tempat kita di Firdaus, yaitu di surga. Kita diberikan tempat di surga. Tapi saudara-saudara, ini aja sudah cukup ya. Sudah cukup bagus ya. Kita diselamatkan, kita diberikan satu tempat ya, dikasih reservation code. Ini loh reservationnya, dan nggak bisa diganggu-gugat reservationnya itu ya. Nih, tempatmu di surga. Itu aja sudah, kita terima kasih. Tapi saudara-saudara, tahukah selain itu, kalau kita diberikan keselamatan, Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Kita diberikan tempat tinggal, tapi kita juga diberikan kehidupan yang kekal. Kita bisa tinggal di surga selama-lamanya. Bukankah itu satu hal yang sungguh sangat baik? Saudara-saudara, jadi kalau kita mau tahu, keselamatan itu apa sih artinya? Yesus menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan tempat di surga, dan juga kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mungkin di sini ada yang akan mengatakan, Tuhan Yesus mana mau sama orang seperti saya. Saya ini sudah berbuat jahat, dosa saya banyak sekali, sudah bertumpuk-tumpuk. Hati saya sudah hitam sekali. Mana mau Tuhan Yesus sama saya? Mana mungkin Tuhan Yesus mau memberikan tempat bagi saya di Firdaus, di surga, dan memberikan saya kehidupan yang kekal? Saudara-saudara, ingat bahwa penjahat ini tadi saya sudah katakan adalah dua penjahat, dan mereka ini adalah penjahat yang kelas berat. Mereka dihukum mati dengan penyaliban. Itu hanya untuk kriminal yang parah. Jadi saudara-saudara, penjahat ini adalah penjahat yang sungguh sangat jahat. Tapi dia hanya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ingatlah aku." Dan Tuhan Yesus katakan apa? Ya, hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. Jadi saudara-saudara, jangan sekali-kali mempunyai pikiran, aku ini tidak mungkin Tuhan Yesus mau sama aku. Aku sudah di luar jangkauan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satupun orang yang di luar jangkauan Tuhan. Tuhan
masih tetap mau memberikan. Tapi saudara-saudara, kenapa Tuhan mau melakukan seperti itu? Karena dia benar-benar mengasihi kita. Dan Tuhan sudah tahu bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan bilang, ya sudah, nggak usah lakukan apa-apa. Saya yang lakukan. Saya yang mati di kayu salib. Saya yang menderita. Saya yang memikul dosa-dosamu. Supaya engkau bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka tidak ada satupun orang yang di luar jangkauan Tuhan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi jangan punya pikiran, oh saya tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan mau sama saya. Tidak ada. Tuhan mengasihi kita semuanya. Nah saudara-saudara, kalau saya tanya saudara-saudara yang pasti sudah tahu, karena sudah berkali-kali saya sudah katakan, ada berapa penjahat yang disalibkan bersama-sama Tuhan Yesus? Ada 1 atau 2? Ada 2 ya saudara-saudara. Nah, tapi berapa yang berkata kepada Tuhan, ingatlah aku Tuhan? Hanya 1. Jadi kalau saya tanya, berapa dari penjahat itu yang diberikan keselamatan? Jawabnya adalah hanya 1. Kenapa saudara-saudara? Loh, kan penjahat itu dua-dua statusnya sama. Dua-duanya penjahat. Dua-duanya penjahat kelas berat. Kok satu diselamatkan, satu tidak diselamatkan? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah satu berkata kepada Tuhan, ingatlah aku. Dengan kata lain, satu percaya kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Yang satu lagi malah mengejek Tuhan. Sampai orang yang percaya itu bilang, kamu ya, kita ini wajib disalibkan. Tapi dia ini orang yang baik. Kamu gak takut? Ya. Maka dari itu, dia itulah yang berkata, Tuhan, ingatlah aku. Dan dia diselamatkan. Tapi yang satu lagi tidak diselamatkan. Apa kesimpulannya saudara-saudara? Kesimpulannya adalah walaupun Tuhan mengasihi kita semuanya, semua orang dikasihi sama Tuhan, tapi Tuhan tidak akan memaksa. Tuhan tidak akan memaksa semua orang untuk mengatakan, Tuhan ingatlah aku. Hanya orang yang mau mengucapkan, mengatakan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Itu yang diberikan tempat di surga. Dan diberikan kehidupan yang kekal. Itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Tidak perlu kita melakukan apa-apa. Jadi, Tuhan tidak memaksa. Nah, kalau di sini ada saudara-saudara yang masih belum percaya dan masih belum mengucapkan, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, silakan ucapkan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya. Masuklah dalam hatiku. Aku bertobat. Aku mengaku akan kesalahanku. Jadilah juru selamatku. Akan mendapatkan keselamatan. Tidak perlu lakukan apa-apa lagi. Sama seperti penjahat yang disalib itu. Mengatakan, ingatlah aku. Jadi saudara-saudara, di dalam ucapan yang ini, yaitu kata keselamatan, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang dosa. Dia datang untuk apa? Untuk mencari orang yang dosa, supaya apa? Supaya bisa diselamatkan yang berdosa. Dan apa artinya diselamatkan itu? Diselamatkan berarti kita diberikan tempat di surga, dan juga kita diberikan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus juga dalam apa yang Dia lakukan di kayu salib itu, Dia menunjukkan bahwa tidak ada orang yang di luar jangkauan Dia. Tidak peduli apa yang kita pernah lakukan, yang kita lalai lakukan,
berapa jahatnya kita, karena keselamatan itu bukan dari perbuatan kita. Itu diberikan secara cuma-cuma, anugerah Tuhan. Maka dari itu tidak ada siapapun yang di luar jangkauan. Kita hanya perlu mengaku. Kita hanya perlu mengatakan, ya saya percaya. Maka kita akan diberikan keselamatan. Dan ingat saudara-saudara, tidak ada, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kalau ada saudara-saudara yang masih belum percaya, saya berharap saudara-saudara akan mengucapkan kata-kata, ya saya percaya, ampunilah saya. Tuhan akan memberikan keselamatan pada saudara. Dan bagi kita semuanya yang sudah percaya, marilah kita ingat untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang yang masih belum mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal dan juga tempat di surga dengan cuma-cuma. Kami hanya perlu mengatakan, saya percaya. Dan Engkau akan memberikan tempat di surga. Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal. Ingatkan kami Bapa bahwa tidak ada satupun orang yang di luar jangkauan Engkau. Karena Engkau mengasihi semuanya. Semua orang dikasihi oleh Engkau. Tapi Engkau tidak pernah memaksa orang. Semua orang harus memilih. Ya, saya percaya. Setiap orang yang mengatakan, ya, saya percaya. Bagi dia itulah yang diberikan keselamatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang terbesar ini. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Musafir Mau ke Mana. Hai musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apakah kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah
negeri yang kamu tuju. Apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota, pemberian penebus. Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.